guys, perkenalkan nama saya Marnis Manjunta, saya dari kelas 11-1. Halo guys, perkenalkan nama saya Anastasia Shanturi dari kelas 11-1. Hai, perkenalkan saya Naomi Tambunan dari kelas 11-3. Kak, jelaskan dong apa itu penyerangan Pearl Harbor? Kamu mau tahu? Ya udah, biar aku jelasin ya. Penyerangan Pearl Harbor adalah serangan militer mendadak yang dilancarkan oleh Kekaisaran Jepang terhadap armada Pasifik Amerika Serikat di pangkalan angkatan lautnya di Pearl Harbor, Hawaii pada 7 Desember 1941. Pada saat itu, Amerika Serikat merupakan negara netral dalam Perang Dunia Kedua. Serangan udara terhadap Pearl Harbor yang dilancarkan dari kapal induk mengakibatkan Amerika Serikat mendeklarasikan perang terhadap Jepang keesokan harinya. Makasih Kak. Serangan terhadap Pearl Harbor didahului oleh bulan-bulan negosiasi antara Amerika Serikat dan Jepang mengenai masa depan Pasifik. Permintaan Jepang meliputi agar Amerika Serikat menghentikan sanksinya terhadap Jepang, menghentikan bantuan kepada Tiongkok dan peran Tiongkok Jepang kedua, dan mengizinkan Jepang mengakses sumber daya Hindia Belanda. Jepang mengirimkan kelompok serangan lautnya pada 26 November 1941, tepat sebelum menerima nota Hull yang menyatakan kegiatan Amerika Serikat agar Jepang menarik diri dari Tiongkok dan Indochina Prancis. Armada Jepang merencanakan serangan sebagai serangan preventif terhadap armada Pasifik yang berbasis di Pearl Harbor sejak 1940 guna mencegah armada tersebut mengganggu rencana aksi Jepang Asia Tenggara. Duta Besar Jepang Washington termasuk Wakil Istimewa Kurusu Sabubu telah mengadakan perbincangan lanjut dengan Departemen Negara mengenai reaksi Amerika Serikat terhadap pergerakan Jepang ke Indochina pada musim panas. Hanya sebelum serangan, perutusan panjang dengan tujuan mengantarkan dari kedutaan ke kantor urusan luar negeri Tokyo dengan tujuan untuk mengantarkan ke Sekretaris Hull beberapa saat sebelum serangan dijadwalkan bermula. Disebabkan kelewatannya dan tangan kanan kedutaan gagal melakukan perutusan panjang, memutuskan perundingan di antara lama setelah waktu yang sepatutnya dan lama selepas serangan telah bermulai. Kelewatan menyampaikan nota tersebut menambah kemarahan Amerika Serikat terhadap serangan tersebut, dan sebab utama bagi gambaran berkemuka sebagai tanggal Yang dipimpin oleh Chuchi Nagumo memulai serangannya pada waktu 7.48 waktu Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941. Pangkalan tersebut diserang oleh 353 pesawat tempur, pesawat pengebom level dan tukik, serta pesawat pengebom torpedo dalam 2 gelombang yang diluncurkan dari 6 kapal induk. Dari 8 kapal perang AS yang hadir, semuanya rusak dan 4 tenggelam. Semua kecuali Arizona kemudian diangkat kembali dan 6 diantaranya kembali beroperasi selama perang. Jepang juga menenggelamkan atau merusak 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, kapal latihan anti pesawat, dan kapal penebar ranjau. Lebih dari 180 pesawat AS dihancurkan, total 2.403 orang Amerika tewas dan 1.178 lainnya luka-luka. Sementara Jepang kehilangan total 29 pesawat, 5 kapal senam mini, dan 130 orang. Ketiga kapal induk AS yang berlabuh di Pearl Harbor sedang berada di laut pada saat itu. Jepang mendeklarasikan perang terhadap Amerika Serikat dan Imperium Britania Raya pada hari yang sama, 8 Desember di Tokyo. Tetapi deklarasi tersebut baru disampaikan keesokan harinya. Pada 8 Desember, baik Britania Raya maupun AS menyatakan perang terhadap Jepang. Pada 11 Desember, meskipun tidak ada kewajiban formal berdasarkan Fakta Tripartit dengan Jepang, Jerman dan Italia masing-masing menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, yang kemudian membalas dengan pernyataan perang terhadap Jerman dan Italia. Meskipun ada presiden historis untuk tindakan militer tanpa pemberitahuan oleh Jepang, ketidakhadiran peringatan formal dan persepsi bahwa serangan itu tidak provokatif membuat Presiden AS Franklin D. Roosevelt secara terkenal menyebut 7 Desember 1941
sebagai tanggal yang akan dikenang dalam sejarah sebagai Hari Kejahatan. Serangan tersebut merupakan peristiwa paling mematikan dalam sejarah Hawaii dan serangan asing paling mematikan terhadap Amerika Serikat hingga serangan ke-11. Peran Albert adalah untuk melumpuhkan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pasifik. Walaupun untuk sementara, sesama Isoroku Yamato sendiri menyatakan bahwa serangan yang berhasil sekalipun hanya memberikan setahun 2 tahun kebebasan bertindak. Jepang telah terlibat dalam beberapa peperangan dengan Cina selama beberapa tahun atau bermula pada tahun 1937 dan telah merampas Manchuria. Beberapa tahun sebelumnya, rancangan untuk serangan Pearl Harbor untuk menyokong kelanjutan ketentaraan lanjut bermula pada Januari 1941 dan latihan untuk misi berlangsung pada pertengahan tahun saat proyek ini dianggap layak setelah perselisihan sama Tentara Laut Kekaisaran. Juga menyebarkan propaganda gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Propaganda ini seolah menerka bahwa Jepang mendukung Indonesia sebagai sesama bangsa Asia. Tak tertinggalan, Jepang juga berusaha mencuri hati rakyat Indonesia dengan mendirikan berbagai organisasi seperti Putera, Jawa Hokakai, sampai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, yang bertugas untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan Indonesia untuk merdeka. Jepang memberi janji kemerdekaan kepada Indonesia sehingga menumbuhkan harapan di hati rakyat maupun para tokoh nasional. Padahal Jepang ingin menggunakan rakyat Indonesia yang masuk dalam organisasi semi-militer dan militer mereka untuk ikut berperang melawan Amerika Serikat dan sekutu di tengah perang. Bagaimana sambutan rakyat Indonesia terhadap setelah mengetahui tentang sejarah Jepang? Sambutan rakyat Indonesia kala itu sangat senang sebab rakyat Indonesia memandang Jepang sebagai saudara tua karena memiliki latar belakang sesama negara Asia. Rakyat Indonesia juga meyakini bahwa Jepang dapat membebaskan Indonesia dari kekuasaan Belanda yang memimpin selama ratusan tahun. Selain itu, ada pula faktor kepercayaan ramalan Jayabaya sehingga rakyat simpati pada Jepang. Di sisi lain, pemerintah Jepang juga menyebarkan propaganda berupa dukungan kepada rakyat Indonesia untuk merdeka, seperti membenci Belanda, memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih, dan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oh, oke, aku sudah paham. Kamu tahu nggak tentang dampak kedatangan Jepang ke Indonesia? Kalau yang aku tahu nih ya, ada beberapa bidang. Pertama, bidang sosial. Masa penjajahan Jepang sejatinya hanya 3,5 tahun. Tidak seperti Belanda yang mencapai ratusan tahun. Namun kehidupan sosial rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang justru lebih memprihatinkan. Contohnya, rakyat Indonesia dipekerjakan secara paksa untuk menyelesaikan berbagai proyek Jepang dalam rangka persiapan perang. Mereka tidak dibayar, tidak pula diberi makan sehingga banyak yang mati kelaparan. Bahkan Jepang juga merampas bahan pangan petani Indonesia untuk kepentingan militer mereka. Kedua, bidang ekonomi. Jepang mengetahui seluruh sumber daya alam dan bahan mentah Indonesia yang semula akan digunakan untuk industri. Bahkan Jepang juga menyita banyak perusahaan perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan penting untuk memonopoli demi kepentingan mereka. Dan barang juga menemukan komoditas apa yang boleh ditanam dan tidak serta mengatur seluruh distribusinya untuk kepentingan mereka. Berbagai kebijakan tersebut membuat rakyat Indonesia banyak yang kekurangan pangan, gizi, terkena wabah penyakit, hingga kehilangan nyawa. Itulah sejarah awal masuknya Jepang ke Indonesia dan dampaknya. Semoga bermanfaat.